Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh. Sepertinya Kiai Imaduddin mendapatkan lawan yang sebanding, pakar manuskrip Nusantara, yang cukup banyak dalam statusnya membahas tentang nasab Ali Ba'alawi sebagai respon dari tesis Kiai Imad. Dan lebih menggelitik lagi, yang bersangkutan melebeli Kiai Imaduddin sebagai orientalis atau Wahabi. Mungkin langsung saja kita bacakan. Dulu ketika ramai orang mempertanyakan mengapa dalam buku-buku sejarah tidak mencantumkan NU yang berperan penting dalam Perang Surabaya 10 November 1945. Seorang sejarawan yang baru sekolah dicuci otaknya cara orientalis Wahabi menjawab balik sambil nyolot. Tolong tunjukkan teks mana atau bukti catatan sejarah mana yang mengisbatkan peran NU itu dalam kisah heroik perlawanan rakyat Surabaya dalam 10 November 1945. Cara berpikir orang yang menggugat nasab Wali Songo dan Alawiyin ini mirip cara berpikir sejarawan orientalis Wahabi ini. Bukan cara berpikir cara aswaja yang berbasis sunnah lan jamaah. Pekik Allahu Akbar para pejuang di Surabaya dalam 10 November dilihat bukan teks yang mengisbatkan peran NU. 2. Pidato Bung Karno di radio dianggap bahwa Bung Tomo bukan anggota NU dan tidak ada isbat kartununya yang menunjukkan bahwa dia anggota atau pengurus NU. 3. Masa di Surabaya yang sarungan bawa bambu runcing ke Surabaya dan baca wirid dan aji-aji dalam perang itu tidak disebut kontribusi NU, tapi dianggap tanda mentalitas rakyat tradisional yang suka mistik dan kemenyan. 4. Pertemuan ulama Surabaya yang bahas resolusi jihad, bela agama dan bangsa hanya dibaca sebagai isu lokal dan tidak berdampak nasional karena tidak ada teks-teks media nasional hari itu atau esoknya yang mengisbatkan pengaruhnya yang besar. Itu hanya klaim PBNU 70 tahun kemudian. Dengan kata lain, periwayatan bukti-bukti fisik keterlibatan manusia-manusia NU dan para kiai dalam Perang Surabaya yang dituturkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya secara mutawatir, juga yang diriwayatkan secara masif oleh para santri dari guru-gurunya dalam satu kesinambungan garis sanad yang muttasil dari dalam pondok-pondok pesantren tentang kisah Perang Surabaya itu. Tiba-tiba dinafikan begitu saja hanya karena tidak ada dokumen resmi negara yang mengisbatkan NU ikut perang 10 November 1945. Demikian cara berpikir orientalis Wahabinya Kiai Imad, debat nasab Alawiyin Barokah. Ini lumayan pedas. Karena melebeli pemikiran Kiai Imaduddin seperti pemikiran Wahabi yang sedikit-sedikit minta dalil. Mana dalilnya, mana buktinya. Harus qala Rasulullah, qala Allah Subhanahu wa taala. Di sini harus kita kemukukan kembali bahwa Kiai Imaduddin dalam mempertanyakan bukti nasab klan Alawiyah itu saya rasa beliau tidak ada sama sekali tidak memiliki rasa benci kepada dzurriyyah Kanjeng Rasul. Ini akan sangat menarik kalau Kiai Ahmad Baso dan Kiai Imaduddin dipertemukan dalam satu majelis guna mendiskusikan masalah nasab Alawiyin. Karena keduanya sepertinya sama-sama memiliki keahlian dalam bidang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.